Curhatan alumnus LPDP Dwisa Setianing Tias atau kerap disapa Tias kembali menjadi sorotan publik. Tias bercerita bahwa sang ayah adalah sosok yang detail termasuk soal pendidikan. Ketika Tias mengutarakan keinginan untuk masuk ke ITB, ia harus memberikan alasan yang menjual tentang mengapa ia memilih kuliah di sana. Dan papa saya adalah seorang financial manager, apa-apanya dihitung. Kalau lagi kumpul-kumpul biasa, suka ditanya, SMP mau masuk kemana dan seterusnya. Pas saya bilang masuk ITB saja, saya harus jualan ke mereka. Kenapa saya pilih ITB? Ungkap kala itu. Karena itulah hubungan mereka kurang harmonis, ditambah lagi saat Tias kembali ke Indonesia untuk mengerjakan tesis di Pulau Sumba beberapa tahun lalu. Dwisa Setianing Tias pun mampir ke Surabaya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Saat pulang ke Surabaya, ia tengah hamil 4 bulan. Dwisa Setianing Tias pun berusaha memenuhi keinginannya untuk makan sushi karena makanan tersebut harganya sangat mahal di Belanda. Sayang, keinginannya ini ditolak oleh sang ayah dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. Sushi terus, panganan mentah ngono ae laposih dituku, larang pisan, gak usah, tulis Dwisa Setianing Tias menirukan teguran sang ayah. Dwisa Setianing Tias pun hanya bisa terdiam saat tahu respon sang ayah. Aku dimarahin dan cuma bisa nunduk di dalam mobil. Sekali lagi aku datang dari Belanda, lagi hamil anak pertama 4 bulan. Padahal Dwisa Setianing Tias sendiri berniat untuk mentraktir keluarga. Ia juga tahu sang ayah bukanlah orang susah yang tak punya uang. Padahal aku jarang banget pulang. Padahal aku tahu bapakku punya uang. Padahal aku mau traktir bayarin sekeluarga, tulisnya. Merasa sakit hati dengan ucapan ayah, Dwisa Setianing Tias memilih untuk pulang ke rumah mertua di Jakarta dan kembali ke Belanda keesokan harinya. Ia pun segera pulang ke Surabaya, namun terlambat karena sang ayah sudah dimakamkan saat ia tiba. Dan itu jadi kenangan terakhir aku dan bapakku karena 1 bulan kemudian bapakku meninggal tanpa aku ada di sana. Aku berusaha beli tiket tercepat di hari yang sama buat terbang dari Belanda Surabaya. Tapi sudah terlambat, bapakku sudah dimakamkan pas aku sampai Surabaya, lanjutnya. Namun ternyata dampak psikologis masih dirasakan oleh Dwisa Setianing Tias meski sang ayah telah tiada. Ia bahkan sampai harus ke psikolog hanya untuk memaafkan almarhum ayahnya. Luka batin mendalam yang disimpan Dwisa Setianing Tias lah yang menjadi penyebabnya. Sampai sekarang aku bolak-balik ke psikolog cuma buat memaafkan perilaku bapakku, pungkasnya.